Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholih sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke digital abstraction. Sebelumnya kita udah mengabstraksi besaran analog. Jadi misalkan ada material yang kita tarik dua terminal ya. Dua terminal yang kiri dan kanan ini itu bisa kita abstraksikan menjadi simbol resistor seperti ini. Oke. Nah, itu contoh dari abstraksi analog. Nah, sekarang hari ini kita akan mengabstraksi suatu besaran digital. Jadi kita akan mendiskretkan sebuah nilai, sebuah besaran ya, besaran tidak kontinu. Kita diskretkan itu sama aja kita dengan melakukan digital abstraction. Oke, kenapa harus digital? Nah, sebelumnya pada masa lalu kita perhatikan rangkaian ini, ya. Maka Vout ini itu merupakan penjumlahan dari sinyal V1 dan V2. Ya, dengan persamaan seperti ini. Vout sama dengan ini ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya kita gunakan Trevernin aja. Kok Trevernin? Kita gunakan superposisi. V2-nya kita matikan, maka R1 R2 ini menjadi seri kan dengan sumber V1. Vout-nya berarti adalah tegangan yang jatuh pada R2. Yang gitu kan ya. Vout itu adalah tegangan jatuh pada R2. Nah, kemudian V1-nya ini kita short. Kemudian kita V2 nyala, maka Vout itu adalah tegangan jatuh pada R1. R1 itu apa? Vout apa? Yaitu kan R1 per R1 plus R2 dikali V2. Nah, gitu kan ya. Coba deh kalian bandingkan ya, kalau ini short, kemudian Vout diambil di sini, berarti kan tegangan jatuh pada R1. Nah, kemudian kita gabungkan menjadi seperti ini. Jika R1 sama dengan R2, maka Vout sama dengan V1 plus V2 dibagi 2. Nah, ini disebut dengan rangkaian penjumlah. Tapi apa sih hubungannya dengan digital abstraction? Nah, kita perhatikan ini. Ya, noise problem. Jadi misalkan ada sinyal sinusoidal. Kemudian ada sinyal DC konstan. Kita berikan pada rangkaian. Ini ilustrasi ya. Kita rangkaian header. Maka keluarannya seharusnya kan seperti ini. Keluaran dari rangkaian header ya. Jadi penjumlahan antara tegangan ini sama tegangan ini dibagi 2. Ini ya tadi ya. V1 plus V2 dibagi 2. Berarti ingat ya, tegangan ini dibagi tambah tegangan ini, kemudian dibagi 2. Mungkin gambarnya kurang sesuai ya. Kalau ini kan kayaknya nggak dibagi 2 ya, seharusnya dia lebih rendah lagi. Ya juga gelombangnya harus setengahnya dari ini. Oke, ini hanya ilustrasi aja. Kemudian sinyal ini kita kirimkan melalui sebuah kabel. Sebuah kabel atau bisa juga sebuah kabel ya, dari contoh ini. Nah, rupanya akibat kabel yang panjang ini, anggaplah kabelnya panjang gitu ya. Rupanya di tengah jalan itu banyak gangguan, adanya noise di perjalanan. Bisa akibat dari petir ya, kemudian dari loncakan bunga api, atau bisa akibat dari jarak itu sendiri. Maka anggaplah kita ilustrasikan noise yang disumbangkan oleh kabel yang panjang ini berupa ini. Jadi noise ini muncul di kabel ini ya, dan dia akan menambah atau mengikut dari sinyal yang ini, sehingga
pada receiver dia akan menerima sinyal yang bentuknya seperti ini. Maka dia akan salah menerima informasi. Ya kan, seharusnya seperti ini, tapi yang dia terima seperti ini. Akibat adanya noise yang masuk pada saat pengiriman dari transmitter ke receiver. Gitu. Nah, kalau analog ya, permasalahan pada analog ya, semua sinyal itu adalah harusnya memiliki informasi gitu. Semua besaran sinyal karena dia sifatnya kan kontinu. Semua besaran sinyal harus memiliki informasi ya. Semua titik di sini itu memiliki informasi. Ya kan? Karena merupakan penjumlahan dari dua ini. Nah, setelah masuk noise, informasi tadi jadi terdistorsi gitu ya. Muncul yang merah ini. Gitu. Nah, pada receiver dia tidak bisa membedakan apakah ini sebenarnya noise atau informasi gitu loh. Atau sinyal informasi yang mereka butuhkan. Gitu. Nah, itu permasalahan pada analog. Nah, sekarang dengan digital ya, kita akan melakukan discrete. Jadi sinyal itu kita discrete. Discrete tuh sinyal itu tidak kontinu jadinya ya, jadi discrete. Pada digitalisasi ya, kita batasin sinyal itu ya hanya dua besaran. Kalau enggak high atau low, dua besaran saja. Kalau dari besaran 5 volt tegangan, berarti kalau enggak 5 volt 0 volt. Kalau dari logic, kalau enggak true, false. Kalau dari simbol angka, kalau enggak 1, 0. Gitu. Jadi dia hanya dua besaran, 0 dan 1. Oke ya. Sinyal digital sekarang kita ini biner, merupakan sinyal, namanya disebut juga dengan sinyal biner. Sinyal biner ya, karena terdiri dari dua keadaan aja. Hanya dua keadaan untuk satu digit. Ya, dua keadaan untuk satu digit. Jadi misalkan sinyal bilangan desimal. Oke, bilangan desimal itu kan ada 10 ada 10 keadaan, ya kan? Keadaan 0, 1, 2 sampai 9. Ada 10 keadaan. Menggunakan simbol 1 kan gitu ya. Simbol 2, simbol 3 kan gitu ya. Nah, sedangkan bilangan biner yaitu digitalisasi sinyal kita ini hanya dua keadaan, yaitu high dan low. True, false, 1 atau 0. Untuk satu digit. Oke. Nah, untuk besaran selain itu apa? Misalkan kalau untuk bilangan desimal 20, berarti kan menggunakan 2 digit kan. Angka 2 dan angka 0. Begitu juga dengan biner ini. Untuk bilangan yang lebih dari satu digit, berarti tinggal kombinasi dari high dan low ini. Nah, kalau desimal tadi kan 20 misalnya contoh itu kombinasi angka dari 0 sampai 9 tadi. Ya kan? Kalau 2 digit kan total kombinasinya bisa sampai ratusan kan. Gitu, 2 pangkat berarti 2 pangkat 16. 2 pangkat 10 kan gitu ya. 100. 2 pangkat 10 kok 100 ya? Kok 2 sih? 10 pangkat 2. 10 pangkat 2, 100. Kalau 2 digit. Sedangkan biner, ya. Biner ini, karena dua keadaan, maka kalau misalkan kita ingin merepresentasikan bilangan yang menggunakan 2 digit, 2 bit gitu ya, kalau istilahnya itu, ada berapa kemungkinan? Berarti 2 pangkat 2, yaitu 4. Ya. Oke. Sekarang kita coba digital system. Ini dari sender itu transmitter lah, pengirim ya.
Kemudian kita simbolisasikan dengan notasikan dengan Vs, tegangannya dikirim itu diterima oleh receiver. Nah, notasinya VR, tegangannya diterima. Di tengah jalan itu ada noise. Noise ini kita notasikan dengan Vn. Kalau Vn-nya 0 ya, Vn-nya 0 berarti tidak ada noise, noise yang tidak ada. Maka sinyal yang dikirim itu akan sama persis dengan yang diterima. Seperti ini. Ya kan? Ini udah digital ya. Dua keadaan ya. Keadaan low dan keadaan high. Yang atasnya high, yang bawah low. Oke. Dia ngirim sinyal 0 low nih kan. 1 0. Jadi ini merupakan bilangan binar 3 bit. 3 bit ya. Atau bisa juga disebut dengan 3 digit lah. Tapi sebaiknya kita ngomong 3 bit gitu ya. Ada 3 buah bit. Oke. Tapi masing-masing bit itu hanya 2 keadaan ya. Kalau nggak 0, 1. Ingat itu. Nah, kemudian pada receiver sama. 0, 1, 0 juga. Karena kenapa? Karena VN-nya sama dengan 0. Ya. Tapi kondisi seperti ini itu sangat jarang terjadi. Pasti ada noise. Terutama white noise ini ya. White noise ini noise yang terdapat pada semua level frekuensi pada elektronik. Itu pasti ada white noise. Oke, anggap white noise-nya 0,2. Biasanya 0, kecil ya. 0,2. Kita lihat nih. Karena dia tadi tegangannya 0 sampai 5 volt ya. 0 itu logika 0, 5 volt ada logika 1. Atau logika high, 0 logika low ya. 2,5 berarti tengah-tengahnya ya. Oke, kemudian ada noise saat kirim. Seperti ini ya. Maka 0 tadi akan ada tambahan 0,2 volt ya. 0,2 volt back to page ya. Berarti ke atasnya 0,1 ya. Ke bawah juga 0,1. Ada tambahan noise pada logika low dan logika satunya. Seperti ini. Oke. Nah, pada receiver itu dengan segera bisa membedakan mana noise, mana sinyal yang aslinya. Ya. Sinyal aslinya langsung tahu dia, oh ini di bawah 2,5 sinyal tegangannya. Oh, berarti ini 0 gitu. Sedangkan ini di atas 0, di atas 2,5 ya. Oh, berarti ini 1. Dan juga ini 0. Receiver bisa benar-benar menghilangkan noise yang diterima melalui saluran tadi ya. Jadi sinyal yang diterima oleh receiver sama persis seperti sinyal yang diterima oleh transmitter, yaitu 0, 1, 0. Gitu ya. Itu bagusnya digital. Tapi kalau pada analog nggak bisa. Kalau pada analog semua ini sebagai sinyal gitu. Kalau digital enggak. Oh, dia di bawah 2,5 berarti 0. Contoh ini ya, batasnya 2,5. Oh, dia di atas 2,5 berarti 1. Begitu. Jadi dengan segera dia bisa menghilangkan noise tadi. Atau istilah lainnya mungkin dia mengabaikan noise. Ya. Mau noise-nya di setiap ini ada noise nggak masalah. Selama, sekali lagi ya, selama noise tadi tidak melebihi batas ini. Kalau misalkan dia melebihi batas ini, barulah sinyal diterima oleh receiver itu terjadi error, ya, terjadi kesalahan. Gitu. Oleh karenanya pada digital system itu ada nama istilahnya noise margin. Ya, semakin bagus noise marginnya, semakin besar noise margin maka semakin bagus. Di sini ya, noise marginnya adalah 2,5. Untuk 1, noise marginnya 2,5 volt, untuk 0, 2,5 volt. Dari mana? 5 sampai 25, 0 sampai 2,5. Oke. Kalau di atas ini noise-nya, maka sinyal itu tidak bisa apa istilahnya tuh,
maka sinyal diterima oleh receiver menjadi salah gitu ya, terjadi kesalahan dalam menerima sinyal. Bisa nggak sinyal dihilangkan? Nah, itu bisa aja, tapi itu pembahasan untuk yang lebih tinggi lagi. Oke ya. Voltage threshold dan logic value. Oke. Jadi pengirim dia harus mengusahakan agar sinyal yang dia kirim itu batasnya antara 2,5 sampai 5 volt itu untuk 1, 2,5 sampai 0 itu untuk logika 0. Sehingga pas diterima di receiver, dia bisa membedakan. Kalau di antara 5 sampai 2,5 berarti 1. Begitu juga dengan yang logika 0. Tapi masalahnya, bagaimana jika ya, sinyal itu 2,5 volt. Gitu. Jika sinyal 2,5 volt gimana? Maka receiver akan bingung nih. Nah, agar untuk menghindari kebingungan receiver, ya, pengirim harus memastikan jangan pernah mengirim sinyal 2,5 volt. Sehingga dibuatlah daerah forbidden region. Daerah forbidden. Sender harus mengirim, ini contoh forbidden region ya, untuk logika 1, 5 sampai 3 volt. Logika 0, 2 sampai 0 volt. Nah, receiver dia akan membedakan. Kalau 3 sampai 5 berarti 1. Kalau 0 sampai 2 berarti 0. Sender ingat harus mengusahakan tidak boleh mengirim di antara 3 volt sama 2 volt. Tidak boleh mengirim sinyal di antara 2 volt sampai 3 volt. Misalkan 2,1, nggak boleh. Karena receiver nanti bingung. 2,1 ini apa? 0 apa 1? Karena kita udah tentukan, itu adalah forbidden region, itu antara 2 sampai 3 volt. Oke, tapi itu akan jadi ada masalah. Ya, akan ada masalah. Masalahnya apa? Jika noise. Misalkan sender ini mengirim 3 volt. Dengan jarak yang jauh, 3 volt tadi tegangannya akan turun. Karena tegangannya turun, masuklah dia ke daerah forbidden. Receiver akan bingung, ini apa nih? 1 kah atau 0? Atau dia sender ngirim 2 volt. Ya. Dengan sewaktu dia di perjalanan sinyal, ada misalkan loncatan bunga api atau ada petir lah. Petir itu akan menimbulkan spark ya pada sinyal. Jadi di atas 2 volt. Receiver nanti akan bingung pas saat menerima. Apakah ini 1 atau 0? Kenapa? Karena itu di daerah forbidden region. Sehingga bisa salah. Sehingga kita buatlah noise margin yang tipenya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, pada saat sender kita buat batas pengirimannya kita buat ya. Dia sempit. Sempit itu artinya gini. Kalau ini kan lebar ya. 5 sampai 3 volt. Kita buat ini kalau perlu dia sangat dekat dengan 5 volt karena sender. Jadi noise itu biasa terjadi saat pengiriman. Kalau perlu ini sangat tipis sekali ini. Ya kalau perlu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kita buat. Jadi ada standar toleransi pengiriman itu 5 sampai 0 volt, 0 sampai ini ya. Bukan 5 sampai 0 volt ya, 5 sampai OH. Jadi output high gitu ya. Atau output low sampai 0 volt. Oke. Sehingga sedangkan pada receiver kita perlebar noise marginnya dari 5 volt sampai V input high. V input high sampai 0. Nah, ini keuntungannya apa coba? Ingat sender itu pengirim ya dari transmitter. Pengirim dari transmitter berarti sinyal belum melewati kabel, kayak gitu ya, belum melewati kabel.
Sehingga kita bisa membuat sinyal yang keluar itu tegangannya mendekati 5 volt. Bisa kita buat. Ya kan? Karena kita bisa atur di situ. Sedangkan di tema receiver hanya menerima. Ya kan? Di perjalanan pasti terjadi noise. Oleh karenanya, standar pada logika 1 dan logika 0 pada receiver, kita buat lebar toleransinya. Gitu ya. Sehingga ini contoh keuntungannya ya. Oke ya, nih. Misalkan nih, kita kirim di sini, tegangannya anggaplah noise ini berapa? 4 volt. Kirim 4 volt. Kirim 4 volt di perjalanan tegangan menurun. Tiba di sini menjadi anggaplah 3,5. Batas VIH-nya, bentar ada contoh nggak ya? Rupanya 3,5 itu masih di batas VIH. Sehingga receiver masih tahu, oh ini nilainya adalah logika 1. Begitu. Kalau misalkan kita kirim lagi 0 ya, kita kirim 1 volt misalkan. Tapi batas 1 volt ya, batas ininya adalah anggaplah 3 volt. Logika low-nya. Dikirim, kemudian ada spark, 1 volt tadi ada spark ya, naik mencapai 2,5 misalkan. Tapi batasnya adalah 3 volt. Oh berarti 2,5 ini pasti masuk logika 0. Gitu ya. Jadi dengan adanya noise margin pada receiver ini, kita bisa toleransi 0 dan 1 ini menjadi lebih besar. Sehingga walaupun adanya noise, masih sangat bisa receiver ya, masih bisa sangat menentukan apakah ini 0, apakah ini 1. Nah ini misalkan ya. Oke, ini batasnya ya. Dari sender, OH, IH ini yang diterima pada receiver. Batas pada receiver ya. Lihat batas pada receiver di sini. Oke, untuk high, batas low-nya di sini. Oke. Bisa nulis-nulis kayaknya. Nah, kemudian ada noise. Nah, ini noise. Ini kita lihat. Lihat, pada sender OH nih ya. Lihat, masih berada di atas batas IH receiver. Berarti ini masih bisa dikenali sebagai 1. Begitu juga dengan saat 0 nih. Walaupun ada noise, tapi masih berada di bawah dari batas IL receiver. Berarti ini 0. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan ini. Masih bisa dikenali, oh ini adalah 0, ini adalah 1. Dan 0, 1, 0, 1. Sinyal yang diterima receiver tetap 0, 1, 0, 1. Begitu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika ya, misalkan ini jauh, misalkan noise-nya parah banget, melonjak ke atas. Aduh. Ya, misalkan lonjakan ini parah banget nih ke atas. Maka ini tidak terbaca 0 lagi pada receiver. Dia akan bingung apakah ini 0 atau ini 1. Gitu. Karena dia masuk di daerah forbidden. Di daerah yang ini. Yang ini tadi. Gitu ya. Oke, jadi sinyal digital itu kita hanya 2 nilai saja tiap 1 bitnya. Kalau nggak 1, 0. Ya, kalau nggak true, false.